Di malam yang gelap dan hujan rintik, Riko memberanikan diri melewati alas roban, hutan angker yang terkenal dengan cerita-cerita menakutkan, demi segera sampai di rumah untuk menemui orang tuanya yang sakit. Namun, perjalanan yang awalnya biasa berubah mencekam saat motornya mati mendadak dan suara langkah kaki berat terdengar mendekat. Di tengah ketakutannya, Riko bertemu dengan sosok wanita berwajah pucat yang menatapnya dengan mata kosong, dan bisikan misteriusnya menghantui pikirannya. Apa sebenarnya yang terjadi di alas roban? Apa yang dimaksud dengan takdir yang disebutkan oleh sosok itu? Temukan jawabannya dalam siluet malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian, agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih, semoga diberi sehat dan bahagia selalu. Selamat menonton. Pada suatu malam yang gelap dan dingin, sebuah motor melaju kencang di jalanan sepi alas roban, sebuah kawasan hutan yang terkenal angker di daerah Jawa Tengah. Riko, seorang pemuda yang baru saja pulang dari kota, memacu motornya dengan cepat, berusaha mengejar waktu supaya segera sampai rumah. Hujan rintik-rintik menambah kesan suram, membuat suasana semakin mencekam. Ia tahu, malam-malam seperti ini, kawasan alas roban selalu menyimpan cerita misteri. Hutan lebat itu sudah lama dikenal sebagai tempat yang tidak pernah aman di malam hari, tempat di mana banyak kisah menakutkan beredar di kalangan penduduk sekitar. Riko, yang baru saja mendapat kabar bahwa orang tuanya sedang sakit, memutuskan untuk menempuh jalan pintas melewati alas roban agar bisa segera sampai di rumah. Hujan yang turun perlahan menambah ketegangan dalam perjalanan. Namun, rasa cemas tentang kondisi orang tuanya membuatnya lebih memilih berani daripada harus berlama-lama menunggu atau lewat jalan lain. Sesekali, ia melihat jam tangan. Waktu sudah larut malam. Pikiran Riko berkecamuk, berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia akan segera sampai di rumah, bahwa keadaan orang tuanya akan baik-baik saja. Namun, saat malam semakin larut, ia mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Suasana yang biasanya lengang kini terasa semakin berat, seolah hutan itu hidup dan mengamati setiap gerak-geriknya. Pohon-pohon besar yang menjulang tinggi seakan menghalangi cahaya bulan, membuat jalanan tampak lebih gelap dari biasanya. Riko menatap sekeliling dengan khawatir. Jalan sepi ini seolah tidak menyisakan jejak kehidupan. Hanya suara deru motornya yang memenuhi kesunyian. Namun, tidak lama kemudian, suara itu pun seolah terserap oleh keheningan yang semakin mendalam. Tiba-tiba, motor yang dikendarainya tersendat. Mesin motor mati mendadak meski Riko sudah memutar gas berkali-kali. Riko mengerem dengan panik, mencoba menenangkan diri. Ia menekan tombol starter berulang kali, namun mesin motor itu tetap tidak mau menyala. Hujan yang rintik-rintik berubah menjadi semakin deras, dan ketenangan yang biasanya hanya datang dari alam sekitar berubah menjadi suasana yang menekan jantungnya. Di sekelilingnya hanya ada gelap dan suara tetesan hujan yang semakin keras. Riko merasa tubuhnya mulai dingin, tidak hanya karena hujan, tetapi juga karena sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Di tengah ketidakberdayaan itu, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Suara hujan yang biasa terdengar begitu jelas, kini mendadak terasa meredup. Semua suara, termasuk desiran angin, seakan menghilang. Keheningan yang mencekam menggantikan kegaduhan alam yang biasanya menemani perjalanan malam. Riko mulai merasa seperti ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang tidak terlihat namun terasa mengelilinginya. Jantungnya berdegup lebih cepat, napasnya terasa sesak, dan perasaan takut yang tak bisa dijelaskan mengalir begitu saja dalam tubuhnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki dari arah hutan yang gelap. Suara itu semakin dekat. Satu demi satu langkah kaki terdengar jelas.
Tapi yang lebih mengherankan adalah tak ada kendaraan yang lewat di jalan itu. Langkah-langkah itu begitu berat, seolah ada sesuatu yang besar dan kuat bergerak menuju ke arahnya. Rico merasakan perasaan aneh yang semakin menggelayuti. Badannya mulai gemetar. Tanpa bisa menahan rasa takut, ia menoleh ke kanan dan matanya menangkap sebuah bayangan putih yang tampak bergerak di pinggir jalan. Sosok itu berdiri tegak, mengenakan pakaian putih yang berkibar tertiup angin yang tidak ia rasakan. Rambut panjangnya terurai hingga menyentuh tanah. Sosok itu tampak samar, namun matanya, mata yang kosong dan kelam, tampak jelas menatapnya tajam, seolah menembus hingga ke dalam jiwanya. Rico membeku di tempatnya. Hatinya berdegup sangat cepat, begitu keras seolah akan meledak. Sosok itu berdiri tegak, mengenakan pakaian putih yang berkibar tertiup angin yang tidak ia rasakan. Rambut panjangnya terurai hingga menyentuh tanah. Sosok itu tampak samar, namun matanya, mata yang kosong dan kelam, tampak jelas menatapnya tajam, seolah menembus hingga ke dalam jiwanya. Rico membeku di tempatnya. Hatinya berdegup sangat cepat, begitu keras seolah akan meledak. Sosok itu semakin mendekat, dan dalam hening yang menegangkan, suara seperti angin berbisik di telinga Rico. "Kenapa kamu di sini?" Suara itu keluar begitu pelan, namun jelas. Suaranya tak seperti suara manusia, melainkan seperti angin yang berbisik melalui celah-celah hutan yang dalam. Rico terdiam, tubuhnya kaku seperti kayu. Rasa takutnya memuncak, lidahnya terasa keluh. Ia ingin berlari, namun tubuhnya terasa sangat berat, seolah gravitasi menahannya untuk bergerak. Matanya terpaku pada sosok itu yang kini semakin dekat. Jarak di antara mereka hanya beberapa langkah lagi. Wajah pucat itu tampak tak bernyawa, tanpa ekspresi, seperti wajah seorang hantu yang terperangkap dalam penderitaan yang tak berkesudahan. Sosok itu berhenti tepat di depan Rico, berdiri tegak tanpa bergerak sedikit pun. Waktu seolah berhenti. Rico ingin berteriak, namun suaranya tidak keluar. Ketakutannya semakin membuncah, membuat tubuhnya menggigil hebat. Sosok itu menatapnya dengan mata yang dalam dan kosong. Tidak ada kehidupan di dalamnya. Sejenak, hening menyelimuti mereka berdua. Dan lalu, suara itu kembali terdengar. Lebih tajam kali ini, seperti desisan bisikan yang menembus ke dalam hati Rico. "Kenapa kamu lari dari takdirmu?" Rico bingung, tidak tahu apa maksud kalimat itu. Ketakutannya semakin menjadi. Tapi tiba-tiba, sosok itu menghilang dalam sekejap mata, seolah ditelan oleh gelapnya hutan. Rico merasa terhantam gelombang angin yang sangat dingin, membuat seluruh tubuhnya menggigil hebat. Suhu udara yang tadinya biasa saja berubah menjadi begitu dingin, menggigit hingga ke tulang. Rico merasa seperti terhisap dalam pusaran kekosongan yang mengerikan. Tanpa berpikir panjang, ia berusaha menyalakan motornya sekali lagi. Dengan jantung yang masih berdetak kencang, tangannya yang gemetar mencoba menekan tombol starter. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berabad-abad, motor itu menyala dengan sendirinya. Seperti ada kekuatan tak terlihat yang menghidupkan mesin motor itu kembali. Rico, dengan jantung yang masih berdegup keras, segera memutar gas dan menancap gas sekuat tenaga. Meski suara mesin terdengar begitu lemah dan terseok-seok, ia meninggalkan tempat itu tidak berani menoleh lagi. Rico menarik gasnya dengan cepat, berusaha melaju dengan kecepatan penuh. Namun, meski ia melaju cepat, perasaan aneh dan takut itu tetap membayangi, membekas dalam setiap detak jantungnya yang berdegup kencang. Seperti ada sesuatu yang mengikutinya, mengintainya dari balik pepohonan gelap yang menyeramkan. Sepanjang perjalanan, matanya tidak berani melihat ke belakang, hanya fokus pada jalan yang tampak semakin tidak terjangkau. Di dalam benaknya, suara itu masih terngiang. "Kenapa kamu lari dari takdirmu?" Pertanyaan itu terus menghantuinya, meresap ke dalam pikirannya, seolah menuntut jawaban yang tak bisa ia beri.
Apa yang baru saja terjadi? Dan mengapa ia merasa bahwa perjalanan pulangnya kali ini lebih dari sekadar kembali ke rumah? Rico tak tahu. Yang ia tahu, perjalanan malam itu belum berakhir. Sebuah misteri yang jauh lebih gelap menunggu di depan. Badan Rico terasa kaku dan lelah, namun ia tidak bisa berhenti, tidak bisa melambatkan laju motor. Semakin jauh ia melaju, semakin ia merasa ada sesuatu yang mengendap di belakangnya. Suara langkah itu, meskipun tak terdengar lagi, terasa begitu nyata dalam pikirannya. Perasaan tidak nyaman itu semakin kuat, semakin menghantuinya. Sesampainya di ujung alas roban, Rico akhirnya berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Ia menoleh ke belakang dengan cepat, mata yang masih terbelalak ketakutan. Namun, tidak ada satupun jejak atau bayangan sosok itu yang terlihat. Hanya hutan yang sunyi dan gelap, seolah tak ada yang pernah terjadi. Rico mengelus dada, mencoba menenangkan diri, meskipun hatinya masih berdebar kencang. Ia merasa terperangkap dalam sebuah mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Dan meski ia sudah sampai di ujung jalan, perasaan aneh itu tidak kunjung hilang. Ia menatap jalan yang baru saja ia lewati, dan entah kenapa, hutan itu kini terasa lebih menakutkan. Seperti ada sesuatu yang menunggu di sana, sesuatu yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Sesampainya di rumah, Rico menemui orang tuanya yang terlihat agak tenang karena sudah kedatangan anaknya. Rico kemudian istirahat duduk termenung di teras, tubuhnya masih gemetar. Cahaya lampu teras yang redup tak mampu mengusir kegelapan yang menyelubungi pikirannya. Angin malam yang dingin terasa menembus tulang, dan meskipun ia sudah berada di tempat yang aman, rasa takut itu terus menghantuinya. Matanya menatap kosong ke depan, namun pikirannya terlarut jauh dalam bayang-bayang sosok itu. Wanita berwajah pucat dengan mata kosong yang menembus langsung ke jiwanya. Sosok itu tetap terpatri dalam ingatannya, seolah terus mengikutinya, bahkan ketika ia sudah jauh dari alas roban. Malam itu, Rico tidak bisa tidur. Otot-ototnya terasa tegang, matanya tetap terbuka, meskipun tubuhnya terbaring di kasur. Pikirannya tak bisa lepas dari kejadian yang baru saja dialaminya. Setiap detik terasa seperti berabad-abad, dan dalam setiap detik itu, ia teringat pada suara yang begitu aneh, seperti bisikan angin yang bertanya padanya, "Kenapa kamu di sini? Kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa maksud sosok itu? Kenapa ia merasa seperti dipanggil, dipersilakan untuk mengetahui sesuatu yang tak ia pahami?" Sejak malam itu, Rico mulai merasakan sebuah kebenaran yang sulit diterima, bahwa alas roban bukan hanya terkenal karena keindahannya yang menawan, tapi juga karena keangkerannya yang mengerikan. Banyak orang yang mengatakan bahwa mereka yang melintas di sana pada malam hari akan merasa diganggu oleh arwah penasaran yang belum tenang, arwah yang menunggu saat yang tepat untuk menyapa. Rico tidak lagi menganggapnya sebagai cerita belaka, sebagai mitos yang diceritakan orang-orang tua. Ia merasakannya sendiri bahwa ada sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan yang menghuni hutan itu. Sesuatu yang tak tampak oleh mata, namun begitu nyata dalam setiap detik yang dilalui di sana. Rico mulai menghindari alas roban sepenuhnya. Ia merasa ada sebuah kekuatan yang terlalu kuat untuk dilawan, sesuatu yang berada di luar batas pemahamannya. Setiap kali ia mengingat kembali kejadian malam itu, ia merasa kengerian yang sama. Dan meskipun waktu berlalu, ketakutannya tidak pernah surut. Setiap deru angin, setiap malam yang gelap, selalu mengingatkannya pada hutan yang penuh misteri itu. Kejadian yang ia alami mengajarkan sebuah pelajaran pahit, bahwa ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Dan di dunia ini ada kekuatan tak terlihat yang selalu mengintai setiap langkah kita, siap menguji keteguhan hati siapa saja yang berani menantangnya. Rico tahu, malam itu adalah ujian yang tak pernah ia duga, dan apa yang ia alami adalah sebuah tanda. Mungkin bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk semua yang pernah melewati batas-batas yang tak tampak dengan mata manusia. Kejadian itu tetap menjadi bayangan
yang tak bisa ia lepaskan. Sesuatu yang mengingatkan bahwa di dunia ini ada lebih banyak hal yang tidak dapat dijelaskan. Dan alas roban dengan segala misteri dan arwahnya tetap menunggu dengan sabar